Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang misteri 26.000 lebih manuskrip kuno Nusantara yang berada di perpustakaan Universitas Leiden. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Nenek moyang kita sebelum ditemukannya mesin ketik, komputer, dan internet seperti sekarang ini sangat gemar mendokumentasi peristiwa, ilmu, dan falsafah hidup mereka dalam bentuk naskah yang kita sebut sebagai manuskrip. Manuskrip ini biasanya ditulis dalam aksara kuno sesuai asal wilayah masing-masing. Ada yang ditulis menggunakan huruf Jawa Hanacaraka, menggunakan aksara Batak, aksara Sunda, dan masih banyak lagi. Ketika agama Islam mulai memasuki Nusantara, manuskrip juga banyak yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Yang ditulis pun juga sama, seputar sejarah, ilmu leluhur, dan falsafah hidup mereka. Namun sayangnya, manuskrip-manuskrip kuno tersebut tidak semuanya bisa disimpan oleh pemerintah yang sekarang. Kemanakah manuskrip-manuskrip kuno tersebut menghilang? Sebenarnya tidaklah hilang. Lebih tepatnya tercecer di banyak negara. Ada yang tercecer di Malaysia, ada yang tercecer di Inggris, dan yang paling banyak adalah di Belanda. Di Belanda sendiri ada sebuah universitas yang memiliki perpustakaan cukup besar yang menampung manuskrip kuno Nusantara dengan lengkap. Mengapa bisa dikatakan lengkap? Karena di sana tersimpan 26.000 lebih manuskrip kuno Nusantara. Perpustakaan tersebut adalah perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, yang menjadi jendela untuk melihat masa lalu Nusantara, yakni lokasi tempat tersimpannya naskah-naskah kuno Nusantara hingga mencapai 26.000 lebih naskah. Bahkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia saja hanya memiliki sekitar 10.300 manuskrip saja. Itu pun sudah hasil mengambil dari tempat-tempat lain. Maksudnya yang tercecer di perpustakaan daerah yang dimiliki bupati, yang dimiliki gubernur, yang dimiliki rakyat sipil sudah dikumpulkan menjadi satu dalam arsip nasional. Jumlahnya ternyata tidak ada setengahnya dibandingkan dengan yang disimpan oleh Belanda. Sangat menggelitik ketika kita tahu naskah-naskah kuno negara kita justru dimiliki oleh negara asing. Padahal dalam naskah tersebut berisi banyak ilmu dan juga informasi, meliputi sejarah, ilmu spiritual, ilmu politik, dan juga sosial, ilmu keagamaan, budaya, mantra-mantra kuno, ilmu tata kota sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, sastra kuno Nusantara, ratusan surat-surat Kartini, bahkan lukisan-lukisan Kartini pun disimpan di Leiden. Bahkan menurut Profesor Keller Storker, rektor dari Universitas Leiden, saking banyaknya manuskrip kuno Nusantara yang disimpan di sana, jika dijejer panjangnya bisa mencapai 12 km. Mungkinkah ada ilmu penting yang tertera di dalam 26.000 lebih manuskrip kuno tersebut sehingga Belanda rela menyediakan ruangan yang cukup luas untuk menyimpan dan menggelontorkan dana tak sedikit untuk biaya perawatannya? Memang merawat 26.000 lebih manuskrip kuno itu tidaklah mudah. Sebab leluhur kita dulu menuliskan pengetahuan dan data-data mereka ke dalam lembaran-lembaran yang terbuat dari daun lontar dan daun nipah. Ada juga yang terbuat dari kulit. Jika tahunnya agak modern, naskah tersebut ditulis dalam bentuk buku berbahan kertas. Itu pun kondisinya sudah cukup rapuh. Maka dari itu perawatannya pun juga tidaklah murah. Pada tahun 1575, Universitas Leiden dibangun karena Belanda sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan. 12 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1587, Perpustakaan Leiden resmi dibuka. Perpustakaan ini kemudian digunakan untuk mengarsipkan berbagai dokumen penting yang didapatkan oleh Belanda.
Pada tanggal 27 Juni 1596, koloni Belanda pertama berhasil berlayar dan berlabuh di Banten. Koloni pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tentu saja mereka datang ke Banten untuk berdagang. Hasil bumi tanah Sunda mereka angkut. Kemudian mereka bawa pulang ke Belanda untuk dijual dengan margin keuntungan yang menggiurkan. Aktivitas perdagangan ini kemudian dinaungi oleh sebuah perusahaan raksasa bernama VOC yang berdiri pada tahun 1602. VOC datang ke Nusantara dengan membawa banyak armada laut. Ketika kembali ke negaranya, kapal-kapal mereka tak hanya membawa hasil bumi untuk dijual kembali, akan tetapi mereka juga membawa dua hal penting yang didapat dari Nusantara, yakni peta-peta yang dibuat selama pelayaran dan manuskrip-manuskrip kuno Nusantara. Tidak hanya memborong naskah-naskah kuno Nusantara, Belanda juga kemudian membuat kamus bahasa pribumi di Nusantara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Ada kamus bahasa Jawa Belanda, kamus bahasa Bugis Belanda, kamus bahasa Sunda Belanda, dan masih banyak yang lainnya. Tujuan dari dibuatnya kamus ini adalah supaya para akademisi Belanda bisa mempelajari isi dari naskah-naskah kuno yang diborong itu tadi. Tak jarang pembuat kamusnya juga seorang misionaris atau penyebar agama Kristen di Hindia Belanda seperti contohnya Benjamin Matthys dan Neumann. Di Universitas Leiden, manuskrip-manuskrip kuno ini kemudian diajarkan kepada orang-orang Belanda sebelum mereka dikirim untuk bekerja di Hindia Belanda. Setiap kali armada laut Belanda mendatangi Hindia Belanda, ketika pulang mereka kerap memboyong naskah-naskah kuno yang berhasil mereka temukan dan mereka dapatkan dari penduduk setempat. Sampai pada akhirnya terkumpullah 26.000 lebih naskah-naskah kuno tersebut. Ketika Indonesia merdeka, hingga saat ini Indonesia hanya mampu mengumpulkan 10.300 naskah kuno saja. Itu pun sudah naskah-naskah sisa yang tidak sempat dibawa atau ditemukan oleh Belanda. Jumlah ini sangat jauh bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Belanda. Menurut Sri Sulasi, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pihak Indonesia mengalami kesulitan saat memulangkan naskah-naskah tersebut. Sebab manuskrip-manuskrip tersebut sudah dibeli di luar negeri. Mereka telah menginvestasikan banyak uang untuk membeli naskah-naskah tersebut. Demikianlah kisah tentang misteri 26.000 lebih manuskrip kuno Nusantara yang berada di perpustakaan Universitas Leiden. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.